listener Biga Karya, balik lagi sama aku Wulan. Dan thank you buat kalian yang masih dengerin kita. Dan spesial karena aku seneng banget sih. Karena apa? Karena aku bisa langsung ketemu ini. Kalau kalian mungkin pas waktu dulu ya dengerin Elo, kali ini aku udah langsung ketemu ada Marcelo Tahitu. Yes, apa kabar? Sehat, baik ya? Aman? Aman. Konsepnya merah, emang suka merah ya? Atau ya udahlah seadanya. Iya, ini lagi kayak baju yang ada ke bawah gitu kayaknya. Iya, biasanya kan kalau cowok itu yang ya udah nggak ribet, apa kalau cewek kan aduh, ntar aku tuh harus pakai ini, pakai icu gitu. Iya, itulah salah satu plus jadi cowok itu keuntungannya. Kita nggak terlalu ribet. Oke. Marcelo Tahitu. Nah ini kita kenal dulu memulai karirnya dengan nama panggung Elo. Dan kali ini kita bakal ngomongin banyak ya tentang Marcelo, tentang karirnya. Dan wow, awardnya juga banyak ya. Ada AMI Award juga gitu. Nanti kita akan bahas ke sana. Termasuk juga banyak lagu. Dan tahun 2020 itu yang ada berapa belas lagu? 18 lagu ya. Album 99. Itu waktu 99. pandemi ya? Waktu pandemi. Wah, nanti kita bakal bahas. Aku juga penasaran, kayaknya di sini aku tulis biar aku inget. Ya, aku sebelumnya mau ngucapin congratulations, akhirnya Do Over bisa aku nikmatin dan listener nikmatin. Thank you. Dari sekian single ya Do Over, apakah masih ada rasa, biasanya kan kalau first single itu kayak aduh nano banget nih, antara bahagia, antara apa ya, grogi gitu. Kalau lumayan. Marcelo masih ada? Iya, lumayan. Masih ya? Of course, masih lumayan banget itu ada karena excited juga tapi grogi juga, jadi kayak campur aduk gitu. Tapi lebih ke seneng sih, lebih ke seneng akhirnya single itu keluar. Iya. Oke, nanti kita bakal ke sana, tapi kita keep dulu. Aku mau ngobrolin ke yang lainnya karena pernah memenangkan Piala AMI Award untuk kategori album rock terbaiknya lewat album solonya yang bertajuk 99 yang tadi sempat kita bahas ya. Nah, itu gimana ceritanya? Itu gimana perjuangannya sampai akhirnya bisa sampai dapat award itu, Marcelo? Sebenarnya untuk album yang 99 itu konsepnya adalah memberikan yang terbaik di saat yang terburuk. Karena waktu itu lagi pandemi, kita belum ada manggung dan segala macamnya. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untuk fansku dengan membuat lagu, dengan membuat 18 lagu dalam sebuah album. Itu aku nggak pernah bikin sebelumnya. Dan ada 9 lagu bahasa Inggris sama 9 lagu bahasa Indonesia, makanya albumnya namanya 99. Oh itu ternyata nggak sedalam itu ternyata. Ekspektasinya kasihan banget nih. Jadi kita pas bikinnya pas pandemi, kita nggak ada ekspektasi apa-apa karena aku pikir nothing tulus. Akhirnya bikin dengan harusnya gitu nggak sih? Iya sih, cuma ini benar-benar nothing tulus banget kalau yang ini, kayak top level of nothing tulus. Jadi aku bikin dan aku pikir karena nggak ada beban, nggak ada apa-apa juga, jadi kayak ya udah keluarinnya juga kayak serial Netflix ala-ala gitu. Setiap minggu satu lagu, jadi ada 18 minggu aku keluarin. Nah ternyata dapat perhatian yang cukup luar biasa dari Anugerah Musik Indonesia. Jadi kayak tiba-tiba dapat nominasi, dapat nominasi Best Album Rock gitu ya. Kayak gitu, aku nggak pernah banget ngerasain itu. Pernah dapat solo rock, best solo rock, tapi yang ini bener-bener karena disandingkannya dengan banyak band lah, ya, dan band-band besar gitu. Terus aku dapat, dan itu merupakan one of the biggest achievement dalam karir bermusik aku. Wow, 99 ini benernya ngomongnya 99 gitu kan? 99. Nah, waktu itu dengan lagu yang belasan itu kamu nulisnya emang pas waktu pandemi itu atau emang sebelumnya udah ada, itu emang sengaja kamu keep? Jadi 9 lagu yang berbahasa Inggris aku tulis waktu aku lagi ada di rehab. Terus 9 lagu yang bahasa Indonesia itu baru aku tulis. Jadi kayak seru aja gitu. Dan aku kayaknya nggak pernah merilis karya berbahasa Inggris deh kayaknya. Kayaknya nggak pernah ada, dan itu baru. Itu first time? First time, ya. Wah, berarti ini ya lagi-lagi karena banyak orang mungkin yang kalau waktu pandemi itu kaget karena dengan kita adaptasi dengan dunia baru, bisa dikatakan gitu ya. New normal itulah. Yes. Tapi di situ kamu justru menemukan banyak inspirasi baru ya. Iya, justru
kita gabut banget Pak. Jadi Sama, kayak, Pak. jadi kayak ya udah deh gitu, ngapain lagi ya daripada Iya. kita gila gitu kan, karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kayak untungnya aku punya studio sendiri, jadinya aku undang teman-teman band aku untuk kita bikin album yuk gitu. Dan prosesnya tuh bener-bener capek karena kita bener-bener ngerangkai sebuah aransemen lagu itu dari nol, dan itu sehari bisa jadi 2 lagu. Itu benar-benar capek. Jadi kita masuk dari jam 10 bisa selesai jam 5 pagi setiap hari gitu. Tapi kan kita punya banyak waktu karena lagi pandemi juga. Wah, justru di situ banyak belajar juga ya akhirnya kamu sama teman-teman. Ya, kita banyak belajar memanfaatkan waktu. Oke. Nah, setelah mengejutkan santero audiens ya, musik Indonesia jadi vokalistamu dari pop ini band pop rock legendaris Dewa 19 2022 baru banget. Nah, itu gimana tuh ceritanya kok bisa nih kamu di situ? Itu semua terjadi mungkin karena ya aku bilangnya by chance sih, tapi walaupun tidak ada yang kebetulan ya, tapi ya benar. Waktu itu terjadi di masih di pandemi. Ya, 2022 21 justru ya. Oke. Saat itu mereka lagi sama dengan musisi yang lain, gak ada panggung, gak ada apa. Akhirnya mereka membuat sebuah konten ya manggung-manggung virtual gitu, dengan mengundang banyak guest vocalist gitu. Termasuk kamu waktu itu ya? Nah, aku salah satunya dari sekian banyak itu, mereka banyak banget. Dan pada saat itu tiba-tiba setelah melakukan konten itu aku dihubungi gitu bahwa untuk mau nggak jadi salah satu ini ya. Oke. Nggak pakai pikir panjang, langsung let's go. Oke, langsung ini balasnya cepet banget ya. Oke. Kebetulan bukan aku yang balas, ada tim manajemen aku. Kesempatan juga ya akhirnya ya. Banget. Collab sama orang-orang. Iya, aku besar dan tumbuh dan besar dengan lagu-lagu mereka, dan itu pastinya. Dan untuk mendapatkan kesempatan itu kadang-kadang ada satu kesempatan dalam hidupmu yang cuma datang satu kali. Dan terlalu bodoh untuk kamu lewatkan gitu. Dan akhirnya itu salah satu kesempatan yang aku tanpa pikir panjang aku ambil. Wow, 2021 ya, jadi kabar baik banget buat kamu waktu itu. Ya, salah satu yang apa ya istilahnya perjalanan musik yang sangat bisa di highlight dalam hidupku lah gitu. Iya sih, ini Marcelo, kalau kita ngomongin karir musik kamu, ini udah 18 tahun gak sih sampai sekarang? Benar. Itu berarti udah banyak banget apa ya challenging yang kamu lewatin, termasuk juga awalnya dulu kamu akhirnya oke, aku bakal fokus ke karir ke industri musik tuh gimana keputusannya waktu itu? Awalnya, aku dulu sebenarnya paling suka. Aku punya cita-cita cuma 2, mau jadi pemain musik atau enggak jadi pemain bola. Oh, fun fact nih. Oke, baik, terus? Dan suka dua-duanya, tapi kayaknya yang bola mentok di PlayStation aja sekarang. Semua nih. Iya, jadi kayak, tapi aku masih hobi bola banget. Setiap minggu aku pasti nonton bola di TV. Terus juga, nah yang musisi ini aku memang tumbuh dan besar di keluarga musisi lah. Kayak ibuku penyanyi, backgroundnya ya. Bapakku pencipta lagu, abang-abangku juga main musik, sehingga musik bukan hal yang asing di keluargaku. Jadi aku sudah terpapar musik dari aku bener-bener kecil banget gitu. Nah, dari situlah aku jadi berangkat untuk memutuskan untuk jadi musisi gitu. Dan saat itu belum ada agregator semacam ya apa ya, nggak ada digital streaming platform kayak Spotify kayak sekarang, dan nggak ada agregator yang segitu. Itu tahun berapa? Saya tahun 2005 pertama kali mengeluarkan album ya. Tapi pertama kali main musik profesional dalam arti di under label itu tahun 2002 kalau nggak salah. Itu berkolaborasi sama Audi waktu itu. Dari situ mulai 2005 ngeluarin album dan sampai sekarang. Tapi yang ngebuat Marcelo ini akhirnya benar-benar mau struggling nih sampai sekarang, bahkan karyanya banyak banget yang dikeluarin, itu yang jadi alasan kamu buat cinta banget sama musik tuh apa sih sebenarnya? Ini ya, menurutku ya, bagiku adalah musisi itu the best job in the world. Yes sih. Karena keren banget lagi. Maksudnya gini, mungkin nggak buat semua orang, tapi buatku iya. Maksudnya
konsep Setuju aku. hobi yang dibayar gitu. Iya lagi. Bener-bener. Iya. Gak ada yang bisa ngalahin tuh rasanya tuh. bener. Tapi tetap aja, once itu udah menjadi sebuah profesi, pasti ada pengorbanan, ada tuntutan yang harus dipenuhi. Jadi tetap itu sebuah pekerjaan. Dan in every job pasti ada ups and down-nya, pasti ada plus minusnya. Bagian dari perjalanan. Tetap aja itu pekerjaan gitu. Tapi buat aku, kenapa aku fokus banget di musik, karena aku hobi aku gitu. Aku suka main musik dan aku kebetulan menghasilkan dari musik. Jadi ya kayak ngelihat David Beckham atau Cristiano Ronaldo lah gitu. Dia main bola, dia hobi banget main bola, tapi dibayar segitu banyaknya untuk main bola. Iya. Duit aku belum segitu banyaknya, tapi at least ya dibayar lah. Tapi ingat banget gak sih waktu itu pertama kali Elo berani tampil ya, mungkin waktu kecil berani tampil nyanyi di situ, dilihat banyak orang. Ingat gak waktu itu kamu di mana dan kamu bawain apa? Ingat gak? Saya ingat waktu itu saya pertama kali nyanyi di depan umum ya. Waktu itu ada lomba nyanyi TK DKI atau cuman Jakarta Timur yang aku lupa, dan aku juara 1 di situ. Itu first time lo ya? First time. Event? TK loh. Oke, wow. Kalau nggak salah lagunya tuh Apa? Edelweiss sama ambilkan bulan. Kalau nggak salah itu lagunya. Oke. Terus menang. Oke deh. Tapi kamu bukan tipikal yang kadang ada kan anak kecil tuh yang harus drama dulu, nangis dulu tuh sama nanti kalau misalnya kamu nggak naik, kucing kamu. Oke. Kayaknya waktu itu enggak. Enggak ya? Kayaknya waktu itu enggak, tapi di beberapa fase hidupku waktu udah mulai kenal istilahnya udah gede lah, udah mulai bergaul lah gitu. Yeah. Kadang-kadang orang tuaku sering kayak misalnya lagi ada acara keluarga lah atau apa, kerabat atau apa tuh, nyanyi dong. Di situ aku mulai kayak menolak apa sih gitu loh. Karena mungkin waktu itu aku sebenarnya tuh inginnya cuma menjadi pemain gitar sebenarnya di sebuah band. Aku nggak terlalu kepingin menjadi kayak penyanyi gitu. Pokoknya pemusik lah gitu. Tapi jadi waktu disuruh nyanyi sama orang tua itu kayak aduh males ya gitu. Tapi pressure banget. Tapi akhirnya ya udah sebuah kesempatan hadir waktu itu, aku disuruh ngeband dan suruh nyanyi. Oh ya udah aku ambil itu kelas SMP? 3 SMP ya. Kelas 3 SMP aku bareng sama namanya Arden. Arden itu tergabung dalam sebuah band Tiket yang sekarang ini. Jadi kayak dia teman kecilku, terus kita nyanyi dan aku nyanyi gitu. Dan dari situ lo mulai nyaman menjadi vokalis gitu. Oke, dan itu juga bentukan band pertama kali kamu ya? Udah nggak tahu keberapa. Karena kalau zaman sekolah waktu itu kayak punya band ini, jadi kayak selalu seru aja sih. Iya. Dan kalau dulu zamannya sekolah, aku dulu juga zamannya sekolah ngelihat anak band tuh kayak aduh, itu gimana auranya tuh sendiri gitu, kayak kelihatan gitu loh, Mas Elo. Iya benar. Maksudnya aku selalu misalnya kita lagi ada pagelaran musik apapun di acara apa, terus yang ada alat bandnya, oke kita yang kayak gatel banget pengen ke atas pengen main. Aku segitunya gitu. Oh gitu. Dan mungkin lingkungannya waktu itu segitunya juga. Semua orang ngeband, anak muda ngeband. Satu angkatan tuh bisa ada kayak 6 atau 7 band. Jadi bener-bener itu SMP kita mulai kayak wow, maksudnya gimana nggak menurut aku ya komunitasnya tuh sehat banget sih waktu itu, kayak saling band sama band saling kenal satu sama lain dan tukeran personel kadang-kadang gitu. Jadi kayak ini nggak bisa gue ingin bilang vokalis lo ya, nyanyi vokalis, gitaris gue lagi sakit nih tuh dulu ganti kayak gitulah kira-kira. Jadi aku kebentuk di komunitas yang seperti itu. Wow, ini sama aja kayak udah menemukan cintanya di mana, didukung lagi sama orang-orang di situ yang emang satu visi misi sama kamu gitu. Wah, itu yang patut disyukuri juga karena gak banyak orang yang seberuntung itu sih. Kalau menurut aku. Oke, kita masuk ke Dover di sini. Karena sebagai single baru ya, aku yakin listener pasti udah dengerin, dan di Dover ini sebagai single kamu, sebenarnya ini tuh apa sih, apa yang pengen kamu sampein lewat lagu ini, Marcel? Sebenarnya yang ingin aku sampaikan itu adalah
aku ingin menyampaikan sebuah lagu yang bisa memberikan vibes tenang gitu. Oke. Hampir 3 album belakangan itu, hampir 7 tahun aku main musik, vibes-nya tuh cukup hingar-bingar. Kali ini aku memberikan sebuah karya lagu yang bisa memberikan vibes tenang, chill, slow, santai. Karena buat aku hidup udah cukup bisingnya gitu ya. Aduh, bener lagi. Iya kan? Jadi kalau yang mungkin yang aku bisa sampaikan ke teman-teman juga, coba deh kalau lagi sebising itu perjalanan hidup kalian atau literally perjalanan kalian ke kantor atau ke kampus, coba dengerin ya, mungkin bisa lebih tenang. Oh, oke. Jadi kayak apa ya? Karena untuk kita bisa rely sama sebuah keadaan itu perlu banget ada sesuatu itu yang emang support kita gitu. Karena kalau kita jalan sendiri nih, apalagi kita lagi nggak baik-baik aja, kita jalan sendiri, bingung malah kemana-mana jalannya. Ya, music helps lah. Yes. Dan mungkin kalau kamu itu berharapnya dari lagu ini kamu bisa nemenin banyak orang gitu ya? Bisa apa? Bisa nemenin banyak orang, karena mungkin banyak orang di luar sana yang udah capek banget sama dramanya kerjaan, drama rumah gitu. Yes, jadi menurut aku lagu ini bener-bener bisa kalian nikmati pada saat semua bising di sekitar kalian ataupun penat. Udah saking penatnya dengan rutinitas kalian, coba kalian dengerin deh. Pastinya sih kayak kalau aku ngerasanya bisa menghilangkan penat sih. Karena lagunya santai banget, chill gitu. Apalagi dengerinnya di jalan. Ya. Dan bisa joget-joget kecil juga. Bener, ya. Lagi sama nonton videonya. Oh iya, baru rilis juga. Yes, sudah ada di YouTube ya. Tapi ngomongin Doover sendiri, waktu itu apa sih yang kamu pikirin sampai akhirnya oke, aku mau rilis ini gitu? Dulu apa? Sesimpel ini sebenarnya. Aku ingin membuat sebuah lagu yang kalau muncul di radio, orang ngobrol, pas lagu itu muncul, volumenya nggak dikecilin. Sesimpel itu sebenarnya. Aku pengen banget bikin lagu yang kayak gitu, dan ya Doover jadinya gitu. Dan waktu itu ya susah-susahnya tuh adalah waktu kita mengaransemen lagu itu, karena biasanya kita main aransemen tuh harus ada distorsinya dengan lagu-lagu yang sebelumnya. Cuma kali ini bener-bener kayak harus bener-bener beda nih suasananya nih, gimana nih, jadi kayak bener-bener keluar dari zona nyaman yang berhingar-bingar itu langsung ke yang beneran zona nyaman banget lagunya gitu. Jadi kayak wow. Dan hasilnya aku puas sih. Puas banget. Butuh berapa lama sih Marcelo buat 1 hari? Serius? Iya. Produksinya, menulis lagunya juga 1 hari. Bentar, 1 hari itu udah nulis sama produce-nya? Kalau di total 1 hari itu 24 jam, iya. Wow. Lumayan cepat. Iya. Tapi kamu kalau apa ya bikin sebuah karya gitu, apa sih kamu harus memantik apa sih buat diri kamu sendiri, Mas Elo? Karena kan mungkin banyak orang itu yang cari inspirasi itu random gitu. Apalagi kita pasti ada di momen itu yang wah bingung banget nih, nggak ada inspirasi kayak gitu. Kalau kamu tipikal yang gimana? Aku itu cuman meningkatkan awareness aja sih. Awareness sama kepekaan. Oke. Karena inspirasi bisa datang dari mana aja. Yes. Oke. Setuju. Dari film yang kita tonton, dari lukisan yang kita lihat, dari curhatan teman gitu. Nah, yang Doover ini lumayan dari curhatan teman sih. Jadi itu yang aku serap untuk dijadikan inspirasi gitu, karena dia bilang kayak ada satu fase hidupnya dia yang kayak I wish I can go back and do it all over again gitu. Nah, lucunya lagu itu ternyata punya impact tersendiri untuk aku secara personal. In terms of my career gitu, kayak hey man, I have to do it all over again loh. Kayak media visit lagi, promo lagi, bikin ini lagi, bikin bikin semuanya supaya lagu itu works gitu. Aku udah lama nggak melakukan hal itu gitu. Semenjak aku ganti IP namanya Marcelo Tahito gitu, aku udah nggak melakukan promo-promo yang seperti ini lah. Menurutku ya jarang banget gitu. Aku nggak pernah ada di televisi, radioku jarang laguku jarang diputar di radio. Jadi kayak so I have to do it all over again gitu. Dan I'm 40 now, dan buat aku
Life begins at 40 itu bener banget. Kayak balik lagi nih, halo semuanya. Oke, tapi ada nggak sih ya dalam 24 jam bikin ini semua, ada nggak part yang menurut kamu itu challenging banget? Yang challenging itu yang pas lagu aku bilang tadi, ada proses aransemennya sih. Karena kita udah lama banget gak bikin lagu yang seslow ini. Lama banget. Jadi kayak, oh ini harus pas banget nih. Pemilihan soundnya harus pas. Pembagian harmonisasinya harus pas. Jadi bener-bener itu yang susah gitu. Tapi kembali lagi ya, justru yang susah itu yang aku suka bikin. Karena aku suka challenges. Aku suka tantangan gitu. Aku bisa aja waktu jadi Elo, ya udah do aja gitu, atau masih ada aja. Terus aku duduk manis, udah nyaman, enak ya gitu. Jadi di situ udah buat aku sih udah established ya gitu. Jadi kayak udah gitu. Tapi enggak, aku harus kayak udah gitu. Yang Elo sekarang Marcelo Tahitu jadi anonymous lagi, orang nggak kenal lagi dan semacamnya. And try to build the brand Marcelo Tahitu supaya kedengeran gitu. Dan lumayan gitu. Aku suka prosesnya. Kalau aku bisa mengutip Steven Tyler dari Aerosmith gitu, dia bilang adalah life is a journey, not a destination katanya. Berarti benar-benar nikmatin proses ya. Karena banget. Marcelo, aku ngelihatnya nggak banyak orang termasuk aku. Karena kita kalau misalnya proses hidup itu pasti ada ya itu tadi ya, naik turunnya ya. Paling nggak enak itu fase turunnya buat naik lagi. Itu wow banget sih. Justru yang pas lagi turunnya, aku udah mulai ada pemikiran bahwa gue lagi di kritis nih waktu itu nih, situasinya kritis. Ini pasti banyak banget nih hikmah yang bisa diambil nih. Justru aku bener-bener ngebuka awareness aku terhadap wisdom yang akan bisa aku ambil di situasi kritis tersebut. Itu aku bener-bener melebarkan awareness aku seluas-luasnya supaya apa yang bisa gue ambil ya. Kayak waktu pandemi lah gitu. Pandemi itu lumayan sucks lah ya, buat musisi apalagi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita bergantung sama izin keramaian dan sebagainya. Tapi waktu itu aku menemukan wisdom yang sangat mempengaruhi hidup aku sampai sekarang gitu, yaitu berserah. So sekarang aku hampir kayak tiap hari aku cuma berdoanya, aku cuma bilang, Tuhan, mau atas, mau bawah, mau kanan, mau kiri, mau depan, mau belakang, atur aja. I'm like open sail, ikut aja udah gitu. Dan kehilangan banyak hal, of course. Aku kehilangan ruko, aku harus jual ruko. Aku kehilangan gitar, which is aku suka banget gitar. 2 gitar hilang, Vespa hilang, kamera itu dijual, dan banyak hal yang hilang lagi. But then again, aku bilang, kalau emang ini harus jalan yang harus gue tempuh, I will do it dengan hati yang terbuka gitu, dan tetap bersyukur gitu, dan tetap berserah. Dan nggak ngoyo jadinya, ya udah jalanin aja. Wait, tapi ya balik lagi nggak semua orang kayak gitu, dan termasuk aku tuh sebenarnya pengen banget di fase yang kayak gitu loh, kayak ya udah kita hidup semua itu sebenarnya udah ada yang ngatur ya nggak sih? Iya. Tapi kadang ada di suatu sisi itu yang kita tuh ngejar banget, ngoyo banget ya, susah sih ya. Gini, menurutku adalah kalau belajar ya di sini. I know, menurutku adalah berserah ya. Berserah itu bukan pasrah, itu beda tuh. Pasrah tuh lebih, kalau menurut aku lebih pasif, kagak ngapa-ngapain udah pasrah aja. Kalau berserah tuh tetap berusaha gitu, tapi resultnya kita serahin gitu. Nah, untuk perihal berserah itu yang paling susah adalah kita melepaskan kendali atas hal yang bisa kita kendalikan. Yes, nggak sesuai hasilnya. Iya, maksudnya misalnya kayak saya karir gitu, saya main musik. Kebetulan saya bisa bikin lagu, saya bisa bikin musik, saya bisa bikin aransemen segala macam. Saya bisa banget menentukan, gue mau main musik ini, gue mau menjadi seperti ini. Bisa dong. Tapi saat ini saya pikir saya go with the flow. Dengan saya berserah juga, ya Dewa tiba-tiba ngajakin. Kalau misalnya saya dengan keidealisan saya, dengan keakuan saya, dan saya bilang, nah gini, saya kehilangan banyak hal tuh di Dewa, karena buat saya Dewa memberikan wisdom yang banyak selama saya di situ, itu luar biasa. Nah, akhirnya setelah sekian lama udah jadi kayak habit gitu untuk berserah. So misalnya harus ngejalanin ini, ya udah
Karena ada waktunya mujur, ada waktunya malang gitu. Iya benar. Ngerti gak sih? Dan itu memang ada untuk kita supaya kita nggak sombong gitu, ngerti nggak? Iya, iya. So we have all the blueprint already gitu ya, misalnya terus tiba-tiba nggak sesuai dengan hasilnya. Reaksi pertama pasti kecewa dong. Benar. Iya normal lah gitu, itu kita manusia gitu. Iya. Tapi bolehlah kita kecewa, tapi jangan dwelling dalam kekecewaan, jangan berlarut-larut di situ. Move on. Habis itu kayak ya udahlah, bersyukur aja karena emang kan udah diserahin juga setiap hari, Tuhan atur aja. Ya udah berarti this is. Nah, pada saat misalnya lagi Malang gitu ya. Bukan kota Malang ya, tapi lagi Malang gitu. Okay. Oh ya udah gitu. So ada hal yang bisa kita ambil gitu. Dan make sure life way easier. Wah, dapat banyak nih podcast nih. Oke. Nah, kalau balik lagi ke lagu kamu, kita ke MV, ke video klipnya ya. Ke video klip itu aku ngelihat juga kayak vibes merah di situ yang kamu tonjolin, dan ada satu perempuan ya, DJ Ninda Velina ya yang terpilih waktu jadi itu. talentnya, ya. Buat talentnya. Termasuk kamu juga kan talentnya di situ. Nah, itu dari segi konsep dan lain sebagainya itu yang ngatur kamu atau gimana? Kembali lagi, aku berserah aja. Jadi aku benar-benar menyerahkan juga kepada yang ahlinya. Ada. Sutradaranya itu si Mas Faris Sidki, dia sutradaranya, dan dia kayak aku kayak begini ngomong sama dia, terserah, atur aja, sesuai dengan perspektif lo terhadap lagu gue ini. Tapi gue nitip pesan satu, jangan ada adegannya. Gimana karena berbeda istri sama anak. Udah itu doang. Tapi sisanya konsepnya terserah. Dan lucunya ternyata di musik video itu ya, itu bener-bener menggambarkan apa yang aku pikirin dengan lagu Do Over ini, yang aku bilang ternyata I have to do it all over again. Kayak contohnya di situ ada Elo, tapi ada juga Marcelo Tahitu. Elonya adalah waktu masih muda, rambutnya dicepol gitu, terus sambil jadi fotografer gitu ceritanya. Tapi ada Elo juga yang udah pakai flanel, udah mulai berewokan sambil merenung gitu. Iya. So lucu aja, kok bisa ya ngeklop gitu, ngerti gak sih? Kadang-kadang kalau something yang kalian kembali lagi ya, kamu berserah nih ya, terus tiba-tiba kayak semuanya connect gitu, itu lebih amazed lagi gak sih kepada sang pencipta yang menciptakan rencana ini gitu, master plan-nya gitu, kayak wow, oh ini tuh maksudnya. So sampai bahkan Do Over juga buat aku itu proses berserahnya cukup panjang. Karena lagu ini tahun 2018 ditulis. Oh, oke. 2018. Tapi buat aku belum waktunya. Waktu itu belum waktunya karena tiba-tiba pandemi, tiba-tiba apa. Dan aku selalu yakin kayaknya lagu ini butuh treatment khusus, butuh special treatment lah gitu ya. Butuh orang yang khusus untuk mengelola itu. Datanglah ini orang namanya Aka Zakaria dari label MK Records, ada menawarkan aku untuk berada di labelnya. Padahal waktu itu aku selama 7 tahun aku nggak pernah punya hits loh. Aku ngeluarin lagu, tapi nggak ada yang nggak mainstream friendly kind of material lah lagu-lagu aku. Jadinya dia datang dengan keyakinan terhadap potensi aku saat aku nggak punya apa-apa. Dan waktu itu aku langsung kayak kepekaan, awareness kayak, apa dia yang layak mengelola lagu aku ya? Oke deh. Akhirnya aku bergabunglah di MK Records ini, dan puji Tuhan hasilnya lumayan, hasilnya wow gitu. Masih responnya bagus, promonya juga bagus, dan vibes-nya enak gitu. Dan yang penting hati kita harus tetap damai, bersyukur apapun yang terjadi, tetap content gitu. Oh, oke. Nah, di MV-nya sendiri ya, Marcelo, itu kan lebih ini ya, pertanyaanku ke alurnya. Alurnya tuh sebenarnya gimana sih? Karena aku di situ juga ngelihat ada yang mau ke ending itu yang ceweknya dia tuh telepon. Aku kurang paham itu telepon ke siapa. Oh iya. Terus ada momennya tuh yang kamu naro fotonya dia. Iya. Itu gimana tuh, Mang? Gimana ya ceritanya? Gini, jadi ceritanya waktu di awal cewek itu telepon, aku tuh lagi sibuk. Oke. So kita udah putus tuh. Oh, itu udah putus? Udah putus. Tapi ini cewek nyari lagi. Tapi aku lagi kayak sok cool gitu. Oke.
Dia nelfonin aku, ternyata aku lagi sibuk di dark room itu untuk mencuci fotonya dia ternyata. So aku sibuk untuk merenungi kehilangan dia juga sebenarnya. Nah, waktu aku udah sedikit dewasa, aku mencoba balikan lagi sama dia, tapi dia udah nggak mau. Dia udah nggak mau lah gitu, udah tutup pintunya. Dan di penghujung, ya dia nyari lagi, tapi aku udah move on. Aku udah berdiri aku udah duduk di kap mesin aku dan melihat the new dawn in my life, the new face, the new day gitu. Jadi kayak I will start anew because I know I'm not for you. Kira-kira gitu. Oh, itu ada di lirik ya. Itu ya ternyata MV-nya. Soalnya kalau aku sih lebih bakal apa ya? Bakal pas banget ketika dengerin lagu Do Over ini itu sama MV-nya. Oke. Itu bakal dapat banget sih. Kalau Nice. itu kalau aku ya. Nice, thank you. Listener. Nice. Buat listener juga harus kayak gitu. Nah, tapi ngomongin soal lagu Do Over yang sekarang ini udah rilis, termasuk juga MV-nya udah bisa dinikmatin sama orang-orang. Buat next setelah ini udah ada apa lagi? Aku nggak tahu. Oh, oke. Aku nggak terlalu membuat rencana sih. Oh, iya. Karena balik lagi ngikut arus saja mau kemana. I have no idea. Cuman yang pasti aku akan terus berkarya dan aku akan terus membuat lagu-lagu yang aku mau explore gitu. Aku nggak mau dibatasi dalam satu genre lagi. Aku genreless sekarang. Jadi kayak nggak ada genre. Ya aku main aja gitu. Karena buat aku musik lah gitu ya. Dan selagi aku suka dan selagi aku bisa, aku akan bikin itu gitu loh. Oke. Ini satu pertanyaan yang udah aku keep ya. Boleh. Kalau menurut kamu nih Marcelo ya, sebagai musisi, musik bagi kamu itu apa sih arti musik sampai akhirnya? Soalnya aku jujur ya ngelihatnya tuh, wow 18 tahun itu waktunya itu nggak yang besok gitu loh. Itu tuh lama banget gitu. Itu apa sih? Buat aku ya pribadi ya, mungkin musisi itu nafasnya tuh di karyanya. Seniman itu nafasnya di karyanya. Saat dia berhenti berkarya ya sama aja dia kayak berhenti bernafas gitu. Jadi ya sepenting itu. Itulah arti musik. Jadi buat Marcelo ya. Nah, di sini kalau kita tadi udah ngomongin banyak ya perjalanannya sendiri, termasuk juga di balik produce-nya dari Do Over. Nah, buat listener yang pengen banget dengerinnya, termasuk juga MV-nya yang udah rilis itu di mana? Kalian udah bisa dengerin Do Over, single terbaruku tuh di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Dan sudah ada juga music videonya di YouTube, jadi tinggal ditonton doang. Terus ya bisa dinikmati di mana-mana. Oh iya. Apa tuh? Ada di Indomaret sekarang. Oh, aku ngeliat di yang story kamu. Yes. Ada yang muter loh. Sekarang ada di Indomaret di 22.000 gerai Indomaret di seluruh Indonesia. Jadi kalau nggak sempat ya tinggal lagi mau beli apa gitu ya, beli Aqua kali atau beli cemilan atau beli bulanan kalian deh. Silakan nonton ada di TV-nya. Sekarang nongkrongnya berarti nggak di cafe shop, Indomaret. Oke, Marcelo terima kasih banyak buat waktunya ya. Jangan kamu BTW kamu ke Malang ini nggak pertama kali kan? Enggak, udah sering. Oke, tapi yang dulu, akhir dulu ya ke Malang sama yang sekarang ada yang beda nggak menurut kamu? Jangan bilang suhunya ya, emang karena lagi. Enggak, apa ya? Aku pulang nikah waktu itu kan aku road trip ya. Oke. Aku road trip dari Jakarta ke Bali, terus sengaja karena pulangnya mau mampir-mampir. Dan Malang salah satu kota tujuannya. Karena? Aku suka cuacanya sih. Tetap aja, aku ke Batu terus ke Malangnya juga kayak. Oh, kamu tahu Batu? Iya, aku ke Batu terus aku ke Malang. Terus aku yang kayak, aku sama istriku kayak bilang bagus banget ya Malang ya gitu ya. Masa kita jalan-jalan, nyobain kuliner sana sini. Dan buat aku itu kayak perubahannya lebih bersih, lebih bagus, lebih banyak side yang lucu-lucu gitu yang harus dilihat. Jadi kayak selalu menyenangkan sih balik ke sini. Oke, semoga Malang ngangenin buat kamu ya sama keluarga balik lagi ke sini.
Oke, Mas Elo, thank you. Thank you ya. so much. Sukses terus buat karir kamu. Amin. Pastinya kita nungguin selalu di sini buat Thank you. buat karya-karya kamu, dan jangan lupa listener dengerin Do over. Dan aku Wulan. Aku Elo. Thank you semuanya. Bye bye.